Nah, mari kita mulai. Sebelumnya kita dulu kameranya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan analisis perencanaan sistem informasi tentang pengajuan proposal kerja praktek. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Helmi Sulaiman. Saya dari magang Bisa IT, posisi sebagai desain engineer dan web programmer. Nah, untuk materi ini saya akan sampaikan ke depannya kita akan belajar cara analisis UML-nya. Di sini metode penelitian yang saya pakai di sini adalah metode waterfall, yaitu yang berawal dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment sampai jadi program. Di sini komunikasi tentang pembuat dan stakeholder atau pihak instansi. Di sini akan terjadi proses bisnis, dan di sini akan terjadi model planning dulu yang awal, planning sampai kapan dan dealnya. Nah, di sini modeling, analisisnya akan dimulai dari sini, dari modeling. Dari proses bisnis yang tadi diuraikan akan dibuat komputerisasi dan akan dibuat BPMN, diagram-diagram lainnya di Visual Paradigm. Nah, nanti di sini akan sampai desainnya sampai jadi. Di sini construction, di sini akan membuat programmer, nanti akan membuat programnya dari hasil modeling analysis. Yang terakhir adalah deployment-nya. Kita mulai dari latar belakang dulu masalah yang ada. Nah, di sini latar belakang yang kasus yang intinya itu kan kita akan menganalisis tentang kerja praktek. Nah, di sini kita akan menganalisis tentang lembaga atau instansi yang melakukan kerja praktek. Di sini contohnya pendidikan, instansinya pendidikan atau universitas. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang latar belakang komputernya. Yang ketiga adalah tentang sistem dan teknologinya. Oke, lanjut. Setelah kita tahu latar belakangnya, kita akan membuat rumusan masalah. Ini belum adanya aplikasi kerja prakteknya, pengajuan kerja prakteknya, dan masih manualnya pengajuan kerja prakteknya. Jadi manual di sini dalam arti memakai kertas atau tulisan, belum terkomputerisasi. Oke. Nah, tujuannya itu harus jelas kalau kalian ingin menganalisis. Nah, di sini tujuannya adalah tujuan dari analisis perencanaan sistem informasi ini untuk membangun perangkat lunak pengajuan proposal kerja praktek yang berbasis web. Di sini kita menggunakan framework Arab ya, serta pemanfaatnya dari webnya untuk mengelola pengajuan proposal. Nah, setelah kalian membuat tujuannya, sekarang kalian harus membuat batasan masalahnya. Batasan masalahnya itu yaitu, nah ini. Jadi kalian itu harus membuat batasan masalah agar tidak kemana-mana atau si masalahnya itu terlalu luas. Jadi jangan juga masalahnya terlalu luas. Jadi kita harus membuat batasan masalah. Contohnya, aplikasi ini hanya untuk memuat masalah pengelolaan data pengajuan proposal kerja praktek. Nah, memuat masalah pengelolaannya saja di pengajuan proposal. Jadi jangan sampai meluas atau melebihi si batasan masalah. Nah, di sini juga batasan masalah lebih seperti tujuan lebih condong ke lebih spesifik. Ini kan kelihatan nih, aplikasi yang dibuat hanya merupakan aplikasi web, jadi nggak ada desktop atau mobile-nya. Nah, dan sistem operasinya juga ditentuin Windows. Nah, database yang digunakan itu
MySQL. Nah, lebih enak kan kalau di Jabaring ini database-nya ada MySQL, jadi nggak ke Postgres atau ke yang lain. Nah, juga ada pengolahan datanya itu cukup bisa menambahkan judul baru, memilih. Jadi kita bisa menambahkan dan memilih. Nah, di sini adalah tahapan analisisnya. Tahapan analisisnya yaitu BPMN, use case, activity diagram, sequence diagram, task diagram, atau ERD. Kita coba dulu sebelum praktek, kita bereskan dulu materinya, nanti kita praktek di Visual Paradigm. Oke. Nah, dimulai dari BPMN atau Business Process Modeling Notation. Nah, si BPMN ini untuk memperlihatkan bahwa bagaimana cara proses bisnisnya dimodelkan. Kalian bisa lihat nih, ada mahasiswa dan koordinator KP. Nah, di sini streamline-nya ada pengajuan. Di sini startnya, ini bentuk startnya. Pertama, si mahasiswa akan mendatangi core KP. Nah, ini mendatangi core KP si mahasiswa. Lalu, panahnya lihat, di core KP, surat izinnya akan dikasihkan. Oke. Nah, yang terakhir adalah, lihat lagi, panahnya ke mengajukan proposal KP. Dan terakhir, di N. Oh, biasanya N-nya itu merah sini. Ada 3, ada lambang start, N, sama yang satu lagi, yang tengah. Oke. Nah, yang ini BPMN yang surat izin tadi kan di sini ada tambah panah. Nah, di sini adalah detailnya. Kalau kalian kurang kelihatan atau kurang jelas di PPT ini, nanti saya jelasin aja nih. Si mahasiswa datang tadi kan datang ke core KP nih meminta izin. Meminta surat izinnya. Terus di sini ada 3, mahasiswa, core KP, dan instansi. Instansi ini instansi yang kalian akan kerja praktek. Misalnya kalian kerja prakteknya di Tokopedia atau Shopee atau yang lain, terserah kalian. Nah, di sini minta izin dulu, terus ke instansinya. Nah, di sini ada generation yang ini nih. Yang ini tuh, jika kalian diizinkan, nanti kalian bisa melanjutkan. Jika kalian tidak, kalian bisa nanti dibalikin lagi ke surat izin ini. Oke. Kalau diizinkan nih, kalian bisa lihat. You are currently the only person in this conference. Oke, maaf tadi ada error. Kita mulai lagi. Nih. Tadi saya jika diizinkan, kita bisa langsung menyerahkan surat izinnya ke koordinator KP. Koordinator KP nih. Nah, ini di Swimlane surat izin ya. Lihat. Langsung ke sini. Udah beres, nanti koordinator KP mengirimkan lagi nih. Nah, sampai di sini nih. Terakhir, si mahasiswa itu akan ngasihkan lagi surat izinnya mengupload ke sistem. Oke. Lanjut lagi. Nah, yang tadi surat balasan, sekarang surat izin yang tadi. Nah, mengajukan proposal KP. Nah, di sini ada, ini masuknya ke sistem ya. Jadi disebutnya data, kumpulan data. Oh, bentar. Webcam saya mati. Ya, sambil menunggu. Oke. Nah, kalian bisa lihat si mengajukan yang tadi nih udah dapet dokumen atau simbolnya nih. Nah, kalau udah nanti si udah mengajukan proposal KP, kita bisa merevisi proposal KP di core KP.
Nah, ininya pengajuan. Oke. Di sini kan ada melakukan revisi. Udah beres merevisi proposal, langsung kita akan melakukan revisi lagi di mahasiswa. Jadi ini memberitahukan ini yang direvisi atau enggaknya. Jika direvisi, nah nanti akan menyetujui proposal KP si koordinator KP. Kalau enggak, balik lagi ke atas, merevisi lagi si mahasiswanya. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh disimpan dulu atau ditulis dulu. Nanti saya akan bicarakan dan bahas. Nah, sudah menyetujui proposal KP, si koordinator KP itu selesai. Oke. Kita akan langsung ke yang level satunya. Tadi kan masih gambaran umumnya atau level 0. Sekarang masuk ke BPMN yang level 1-nya. BPMN level 1-nya itu sama kayak tadi nih, tapi lebih detail. Jadi yang ketiga tadi itu di level 1 itu lebih jelas disatukan. Jadi sama aja kayak tadi. Jadi nggak usah dibahas aja. Terus skip. Sekarang kita ke use case diagram. Nah, use case diagram itu adalah gambaran activity dari case per case-nya atau kasus per kasusnya yang ada. Di sini ada 3 aktor nih, koordinator KP, prodi, dan mahasiswa. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ada kotak di sini. Itu adalah sistemnya. Nah, jadi si ini tuh di luar sistem, si aktor itu. Nah, yang pertama, itu kayak siapa aja yang dapat memakai case ini atau yang mengerjakan case ini. Login. Yang pertama U1 atau use case 1. Yang pertama login. Semua orang melakukan login. Semua aktor melakukan login. Mahasiswa, koordinator KP, prodi. Nah, tiga aktor ini melakukan login. Kita ke kalau U2 3 ini tuh nggak terlalu ngaruh sih kalau angkanya mah. Jadi ini saya cek juga nggak apa-apa. Yang kedua kita bereskan dulu ya satu aktor nih, si mahasiswa. Ada use case memilih rekomendasi judul. Di sini yang bisa memilih rekomendasi judul hanya mahasiswa. Oke. Nah, ini adalah U7 atau memvalidasi surat balasan. Di sini mahasiswa akan mengupload surat balasan. Ini nanti ada halaman surat balasan. Nah, ada juga nih mengajukan proposal U8. Di sini mahasiswa juga akan mengajukan proposal. Oke. Ini ada tanda include. Nah, biasanya kan si include ini artinya saling berhubungan. Jadi kalau mengajukan proposal itu harus merevisi proposal. Jadi intinya kalau enggak merevisi berarti ininya extend, ada include, ada extend. Oke. Ini semua dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua kita ke aktor core KP. Nah, si core KP ini bisa apa aja atau bisa melakukan apa saja. Di sini yaitu kelola rekomendasi judul. Di sini koordinator KP akan mengelola rekomendasi judul. Dan ada juga memvalidasi rekomendasi judul. Dia yang memvalidasi rekomendasi judul dari mahasiswa yang tadi. Ya kan ada nih, memilih. Nah, nanti ke sini dia akan memvalidasi rekomendasi judul. Yang ini adalah laporan pengajuan judul. Nanti siapa aja yang udah beres memilih rekomendasi judul atau sampai pengajuan akan direkap di laporan pengajuan proposal. Nah, sekarang aktor ketiga yaitu prodi. Dia bisa melakukan apa saja, yaitu mengelola akun atau mengelola akun. Kalau data mahasiswa, dia mengelola data mahasiswa siapa saja yang melakukan kerja praktek. Nah, yang terakhir adalah mengelola data dosen. Nah, dia juga yang mengelola data dosen. Oke. Beres nih. Ini case-case yang akan nanti kita buat activity atau aktivitas. Oke, case-case. Oke, lanjut aja ya.
Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Ini ada activity diagram. Nah, activity diagram ini kayak tadi use case-nya kita ambil. Yang pertama adalah login. Atau use satu yang tadi nih, use case. Di sini login, terdapat, yang pertama swim lane-nya ada user sama sistem. Nah, jadi misalnya kalau ada dua aktor, misalnya dosen sama koordinator KP, tinggal buat aja dua. Jadi 3 semuanya. User, dosen, sama sistem. Yang pertama, ini tanda mulainya. Nah, si user membuka halaman login. Lalu, si sistem akan menampilkan halaman login. Nah, setelah menampilkan halaman login, user akan memasukkan username dan passwordnya. Lalu menekan tombol login. Lalu, memverifikasi, si sistem akan memverifikasi username dan passwordnya. Jika salah, akan menampilkan notifikasi username dan password salah dan akan dikembalikan ke halaman login. Nah, jika benar, si sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu beres. Ini adalah halaman login atau activity diagram login. Oke. Nah, di sini adalah kelola akun. Kelola akun tadi akunnya ada prodi. Ini mulainya memilih menu kelola akun si prodi ini. Nanti akan menampilkan halaman kelola akun. Nah, ini simbol pop join ya. Harusnya ini generalisasi atau decision karena ada kesalahan, jadi nggak usah sih. Nah, decision di sini artinya percabangan. Nah, sebelumnya percabangan itu ada dua, ada fork sama decision. Nah, fork ini bentuknya gini, decision itu bentuknya diamond. Si fork ini percabangannya itu harus dilakukan semua. Kalau si general atau decision ini bisa milih satu. Nah, makanya kalau saya bilang decision harus lebih tepatnya decision karena jadi kita bisa milih satu aja, nggak perlu semua dijalankannya. Kalau si fork join kan misalnya, masa harus nambah data, harus ngubah, harus hapus, kan nggak emang salah. Jadi harusnya decision yang ketiga. Jadi bisa nambah, ubah, hapus. Jadi nambah doang sampai beres. Atau ubah doang sampai beres. Hapus juga sama. Oke. Lanjutkan ke sini. Nah, misalnya tambah, menekan tombol tambah, si prodi akan menekan tombol tambah, lalu akan masuk nih. Nah, garisnya ini ya. Oke. Akan menambah data. Di sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil ditambah. Dan akhirnya menampilkan halaman kelola akun. Sama kayak tadi, kalau kita menghapus. Nih. Menekan tombol ubah. Nah, lihat garisnya, menampilkan form ubah. Nanti mengisi form ubah, menekan tombol simpan. Akan menambahkan data dan notifikasi berhasil ditambah. Tadi ubah. Sama kayak hapus juga tadi gitu aja. Jadi nggak perlu pusing kalau CRUD ini. Cuman kalian harus perhatikan itu. CRUD itu panjang doang satu. Nah, di sini ada nih tambang decision. Nih contohnya yang hapus kalau nggak salah hapus. Nah, jika ya tombol hapus, menghapus data. Nah, jika tidak, menekan tombol batal, memasukkan data yang dicari. Oke. Nah, kali ini mau cari data nih, cari ya tidak. Buatkan yang mana aja, sama aja hasil akhirnya. Ini disebutnya join. Oke. Lanjut lagi. Nah, ya inilah kelola data mahasiswa. Kalau yang namanya kelola, sama aja sih. Pasti gini-gini. Ada tambah, ubah, hapus, cari. Jadi intinya create, update, delete. Jadi ini sama aja, kita lewat aja sih yang kelola lama. Jadi kita nggak perlu pusing. Yang sama ini juga. Perbedaannya cuma di sini aja. Nah kan tombol kelola
rekomendasi judul. Tadi kan kepala data mahasiswa, kepala data dosen. Ini rekomendasi judul. Perbedaannya di sini aja sama hasil akhirnya. Kalau yang kelola itu lebih mudah sih, sama ya juga. Nah ini dia laporan nih. Laporan tadi yang bisa mengakses atau yang dilakukan oleh siapa, itu dilakukan oleh KP. Yang pertama, dia akan si KP memilih menu laporan pengajuan proposal. Menunya dulu intinya. Lalu akan ditampilkan halaman laporan pengajuan proposal oleh sistem. Udah itu dilemparkan lagi ke user. Si user akan menekan tombol filter. Nanti akan memfilter laporan di sistem. Ada atau enggaknya data yang kita cari. Jika ada ya akan menampilkan data yang kita enter. Kalau enggak ada ya tidak akan menampilkan apa-apa. N-nya. Nah ini yang mengajukan proposal. Sorry, izin minum dulu sebentar. Oke, lanjut. Nah, mengajukan proposal ini siapa yang bisa melakukannya, yaitu mahasiswa. Ingat swim lane-nya ada mahasiswa dan sistem. Pertama, mahasiswa akan memilih menu mengajukan proposal. Terus menampilkan halaman, si sistem akan menampilkan halaman mengajukan proposal. User akan mengupload file proposal, lalu menekan tombol upload. Jadi udah dijelasin nih, nanti bakal ada tombol upload, terus akan mengupload file proposal. Jadi ini tuh lebih penjelasan ke sequence nanti. Nah, di sini akan menampilkan notifikasi proposal berhasil diupload oleh sistem. Jadi yang kanan semua sistem aja ingatnya. Kiri adalah aktivitas si usernya. Nah, nomor selesai nanti akan halaman balik ke halaman utama. Oke. Nah, di sini ada activity diagram, revisi laporan. Ini akan menjelaskan tentang mahasiswa nanti merevisi laporan ini gimana. Kalau memilih menu revisi proposal, nanti akan ditampilkan lagi menu revisi proposal, mengupload, menekan tombol upload, menampilkan proposal berhasil diupload, notif, menekan tombol selesai. Sama aja kayak tadi. Nah, ini validasi. Validasi itu biasanya yang lebih banyaknya di sistem. Bisa cuman biasanya nggak upload doang atau membuka dong. Nah, bisa dilihat nih. Si koordinator KP melihat notifikasi rekomendasi judul. Jadi nanti akan ada notif dulu. Nah, nanti membuka halaman rekomendasi judul. Nah, nanti akan ditampilkan nih halaman rekomendasi judul. Di sini saya menampilkan ada validasi. Tidak atau ya. Nah, jika diterima, status rekomendasi akan diterima. Jika tidak, status rekomendasi akan ditolak. Nanti akan mengirim notifikasi ke mahasiswa yang udah ditolak atau yang diterima. Nah, kita lanjut ke validasi surat balasan. Yang tadi kan validasinya ke rekomendasi judul atau pengajuan. Kita akan membuka halaman surat balasan pertama. Sorry, bentar ada notif dulu. Oke, lanjut. Validasi surat balasan itu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, nanti ada halaman validasi surat balasan. Di sini akan membuka halaman surat balasan nih. Nah, menampilkan halaman surat balasan, nanti sistem mengklik tombol upload, terus menampilkan file yang diupload. Nah, nanti akan menekan tombol simpan, akan ada notif data telah simpan. Jadi intinya simpel banget sih. Nah, rekomendasi judul juga sama nih. Pertama memilih menunya. Di sini menunya rekomendasi judul. Sistemnya akan menampilkan rekomendasi judul, memilih judul yang diinginkan si mahasiswa, menekan tombol simpan,
Nah, ada simbol node lagi nih, atau fork. Kan ada menampilkan notifikasi judul masih dipilih. Di sini sistemnya saling bekerja bersamaan. Ya, menampilkan notifikasi, nanti ada menampilkan halaman. Sekarang kita akan ke diagram sequence. Tadi kan activity nih. Ini yang lebih jelas di programnya itu adalah sequence diagram. Ini yang lebih dekat dengan program. Sini si aktor user. Ini tuh yang login. Nah, si user akan membuka. Yang pertama, membuka halaman login. Yang ini halamannya di mana, terus halaman utama, kontrolnya, terus akunnya. Halaman login, memberikan username dan passwordnya, atau mengisi, bukan tombol login. Nah, nanti ada function lihat login, terus di sini nih, di controller, nanti ada get akun, terus mereturn akunnya, disimpan dulu di sini, terus di return, dipanggil kembali. Nah, menampilkan halaman utama, nanti akan ada message menampilkan halaman utama. Nah, di sini ada else nih, true or false. Jika salah nih, menampilkan notifikasi username dan password salah. Jika benar, akan menampilkan halaman utama. Itu lebih jelasnya. Sini ada sequence laporan nih. Si Core KP akan memilih menu laporan. Masuk nih. Ini itu halaman utama yang dashboardnya. Ini menu laporan. Melihat laporan. Nanti seperti biasa akan mengget sama nge-return daftar pengajuan. Nah, di sini ada get revisi. Kenapa ini ada dua? Karena di sini pengajuannya akan mengambil yang pengajuan, data pengajuan sama data pendaftaran. Nah, kayak yang tadi nih, kita akan menekan tombol filter, fungsi filter akan jalan. Nah, akan nge-get dan nge-return revisi sama pengajuan. Nah, nanti akan menampilkan data yang difilter, yang diinginkan kita. Jika tidak ada, ini jika ada dan jika tidak ada, true or false. Nah, yang ini validasi nih. Koordinator KP. Koordinator KP nih memilih menu validasi rekomendasi judul. Terus melihat rekomendasi validasi judulnya, mengget sama return validasinya, terus menampilkan halaman rekomendasinya. Sama kayak tadi nih. Oke. Sini ada true or false lagi. Jika ada akan menampilkan rekomendasi judul yang dipilih, jika tidak ada yang ditampilkan. Simpel banget sih. Kalau ini kan implementasi dari activity diagram nih. Ini sequence-nya ini lebih ke sistem, lebih dekat ke program, gambaran program. Sini kita akan memilih menu rekomendasi judul, terus kemana. Nah, ada fungsinya lagi, lihat rekomendasi judul, get, nge-return, terus menampilkan halaman rekomendasi judul lagi. Terus sini kita si mahasiswa akan memilih rekomendasi judul, menekan tombol simpan. Terus nanti jalan nih fungsi simpan judul, ngeset, nge-return lagi. Nah, menampilkan notifikasi yang judul berhasil. Oke, kita ke memilih menu surat balasan. Nah, memilih menu surat balasan. Si mahasiswa akan memilih menu surat balasan. Sama fungsi lihat surat balasan ada. Nah, get and return tampil halaman surat balasan. Nah, di sini kita akan menekan tombol upload, terus mengupload file surat balasan, terus menekan tombol kirim. Intinya, ngeklik tombol upload, mengupload filenya, pilih filenya, terus klik tombol kirim. Dan jalanin nih function kirim suratnya, set and get, terus tambahkan notifnya, berhasil disimpan. Oke. Sekarang kita lanjut ke memilih mengajukan proposal.
Jadi itu hampir sama kayak activity diagram yang tadi. Activity diagram yang tadi. Nih. Mahasiswa memilih menu mengajukan proposal. Nanti fungsinya jalankan, nge-get, nge-return, terus ditambah halaman mengajukan proposalnya lagi. Kita langsung menekan tombol upload, mengupload lagi, tombol kirim. Oke, sama kayak tadi sih pengajuan. Nah, kita memilih menu merevisi proposal. Menu merevisi proposal nih, lihat, fungsinya lihat, get and return, sama kayak tadi ini, sama aja. Perlu dijelasin nih, kalau aku nih, kita coba nih. Yang kalau akun. Nah, si Prodi ini memilih menu kelola akun di halaman utama. Lalu, pas di halaman kelola akun, fungsi lihat akun akan jalan. Lalu, bakalan si kontrol akun akan nge-get, nge-return akun dan disimpan di ruangan ini. Nanti akan di halaman kelola akun nanti akan tampil. Si user nanti akan menekan tombol tambah. Fungsi tambah jalan, terus nge-get, nge-return lagi, langsung menampilkan form tambah. Si Pradi ini maka mengisi form tambah tadi, terus menekan tombol kirim. Jalankan lagi tambah akun, terus ngeset lagi, nge-return. Nah, di sini kan menampilkan notifikasi berhasil tambah. Tadi kan fungsi tambah nih, udah berhasil. Jika menampilkan berarti berhasil. Nah, menekan tombol ubah. Dia kan tadi tambah, create, read, update, delete. Update ini. Ini ada delete. Sini, Oke, kita lanjut. Sorry, tadi ada gangguan. Nah, sama kayak tadi nih, menekan tombol hapus, ubah, jalankan fungsi ubah atau hapusnya. Sama aja kayak yang tambah nih. True false, mana yang jalanin kalau tidak atau benar. Tidak. Sini aja deh akun. Nah, di sini ada kalau rekomendasi judul. Kalau yang kelola, kayak kata saya tadi nih, kelola itu pengajaannya sama, cuman beda di awal doang. Sini tinggal ganti aja nih, menu rekomendasi judul, terus ganti judul ininya, fungsinya yang awal. Kalau yang ininya sama semua nih. Ini simbol submit, jadi ke diri sendiri. Misalnya tombol tambah nih, nanti ada submit, ada nambah atau tambah. Ini udah beda, sama aja kan. Nah, kalau lagi sama, kita skip aja nih untuk mempersingkat. Sama kalau kita mahasiswa habis takut kalian lupa nih. Nah, yang dibedakannya itu cuman ini doang. Ini sama yang dibuang. Ganti kalian nanti aja sesuai kemauan kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas diagram. Nah, ini yang namanya kelas diagram nih.
ada berapa kelas yang ada, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalian cukup lihat saja nih ada apa aja. Di sini ada login, kelas login. Dalamnya ada username, varchar, password, varchar, datanya. Di sini ada function apa aja. Di sini ada login, logout, get login. Ini atau one to one relasinya itu melakukan. Jadi dia melakukan. Kalau akun integer, kalau akun sama tipe datanya ada ID integer, hak aksesnya integer, username-nya varchar, password-nya varchar, fungsinya tombol tambah, ubah, hapus, dan lihat. Nah, sama nih mereka ngambilnya one to one, mengambil satu persatu, mengambil. Sama kalau data mahasiswa, tambah apa, coba lihat. Oke. Nah, kalau rekomendasi juga sama nih. Ada ID, judul, instansi, tambah, ubah, hapus, lihat. Nah, relasinya kenapa banyaknya? Satu ke satu nih ada nih. One to many. Jadi kita akan melihat bintang ini many atau banyak. Relasinya ini ada simbol. Ini yang nggak ada panahnya itu associate. Yang ini black diamond-nya nih. Udah, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Yadi. Nah, Yadi di sini yang analisis yang saya lakukan nih, ya adanya itu ada kalau akun, kalau rekomendasi, pengajuan, surat balasan, kalau data dosen, kalau data mahasiswa. Kita lihat aja dulu. Kalau akun tadi kan ada nih. Di sini ada ID, tipe datanya integer, hak akses, tipe datanya integer. Ini isinya, panjangnya atau lengthnya. Kita bisa mengisi value-nya sampai 10, 3, 50, 50, 50. Kenapa ID kan saya 10? Karena biasanya ID nggak panjang. Hak akses 3 karena ada 3 role, yaitu ada user, ada prodi, koordinator KP, dan satu lagi ada mahasiswa. Nah, biasanya email sih paling panjang 20, tapi bisa diatasi jadi 50 biar takutnya ada orang yang emailnya panjang. Password juga sama, username juga sama. Kita batasi sampai 50 karakter. Kenapa nggak pakai char? Karena takutnya ada simbol-simbol yang nggak jelas, jadi error. Sama nih kalau data mahasiswa. Nah, ini kalau akun ID nih, kita ngambilnya dari ID ini. Rela akun. Nah, ini relasinya nih, one to one. Rela data dosen ID, berarti harusnya ke bawah. Jadi ini ngambil datanya dari bawah. Ya, ini many to one. Relasinya sama. Di mahasiswa ada apa saja mengandungnya atributnya? Ada ID, nama, NPM, kelas, angkatan. Ini relasinya ada, mengambil datanya kemana. Nah, di dosen juga sama, mengambil relasinya ke kiri, ke kelola rekomendasi ID. Si dosen ada apa aja, nama, NDN, no HP, kelola akun ID. Sama. Nah, sama kalau rekomendasi bedanya kelola ini yang mengelolanya ya ini cuman isi dari si rekomendasinya. Isi dari rekomendasinya itu nama kelas, instansi. Di sini ada pengajuan nih. Pengajuannya itu cukup ada 3 nih, tanggal, upload, sama batas revisi. Jadi dia revisinya 2 kali doang dibatasi. Nah, si upload ini tipe datanya paksa, tapi lebih cocoknya BLOB atau blob. Biasanya buat file gede atau feature gitu. Batasan sama kayak pengajuan. Ini ada nama not null ya. N itu. Kita lanjut ke desain mockup. Nah, ini hasil dari sequence yang tadi, yang dijabarkan dengan sistem nih, yang ada bulat-bulat.
Ini adalah hasilnya. Jadi kalau udah di desain itu bakal gini. Tadi kan ada tombol login, teksnya. Kenapa pakai logo ini? Karena instansi di universitas ini. Oke. Sebentar, izin. Oke, kita lanjut ke mockup yang ini kan login yang ini nih, yang update profilnya. Ada nih. Tadi kan kita bisa lihat nih ininya di mana. Sini untuk si Prodi kita menampilkan username-nya, menu utamanya, dashboard-nya. Ini dashboard-nya nih. Yang ini kalau nggak salah update. Jadi kita skip dulu. Kita ke dashboard dulu. Nah, ini dashboard-nya yang pertama. Dashboard-nya akan menampilkan berapa akun yang udah ada, dosen, mahasiswa yang ada. Nanti ini menampilkan nih. Ini desainnya pakai Balsamiq Mockup. Oke. Kita lanjut ke kelola data mahasiswa. Nah, ini menu yang kelola data mahasiswa. Nah, bisa dilihat. Tadi kan di kelola data ada search. Ini ID, sama kayak tadi ID, nama, NPM, kelas, angkatan. Ini ada 4 ini atribut. Ini create, add, sama update saya tampilkan karena biar ketahuan jika dibuatnya kapan, diupdate-nya kapan. Nah, ini CRUD-nya. Kan kelola data nih, pasti CRUD ya. Yang tadi ada di sequence, kalian bisa lihat. Yang tadi saya jelasin. Sama yang mata ini, fungsinya lihat mahasiswa. Kalau lihat kelola data mahasiswa, yang ini ubah. Yang ini nge-delete. Di mana tambahnya atau add-nya? Ada di action ini. Kenapa nggak tulis aja tambah? Karena ini juga bisa dibuat menampilkan hapus. Jadi jika kita klik ini semua nih, kita bisa lihat di sini bakal ada 2 tambah sama hapus. Oke, lanjut lagi nih. Masih di Prodi. Ya ini yang tampilan add-nya. Udah save atau simpan. Yang ini kelola akun. Nah, kalau akun juga sama, tadi atributnya cuma ada nama, email. Kita nampilin kalau akunnya ada. Sebenarnya ini masuknya ke roles mahasiswa, core KP, sama dosen prodi. Dosen itu nggak ada ya. Jadi kan akunnya ada 3. Mahasiswa, core KP, sama prodi. Ada emailnya, CRUD-nya. Oke. Nah, ini adalah mockup tambah data. Sama sih. Yang tambah-tambah. Kita bisa skip aja. Ini apa ya? Ini yang kalau datanya sama aja. Tambah data sama. Nah, ini kita ada di menu si aktornya yang core KP. Jadi lihat. Sini pertama adalah dashboardnya, akan menampilkan rekomendasi judul, laporan, sama data yang udah divalidasi. Itu yang sudah divalidasi. Nah, kita lanjut nih. Nah, kalau rekomendasi judul, pertama ada di kalau rekomendasi judul, ini filter ya, widgetnya. Nah, atributnya kan ada nih, judul, instansi. Kita bisa melihat tadi yang ke rekomendasi atributnya apa aja. Di sini ada judul sama instansi. Sama di sini juga CRUD. Nah, sekarang ini cara nge-add-nya. Tampilan add-nya. Nah, sama aja sih. Ini tuh kalau nggak salah laporan. Atributnya ada nama, judul kerja praktek, revisi atau enggak. Nah, tanggal revisinya, tanggal pengajuan. Nah, ini tanggal revisi kalau nggak salah. Diperbarui yang paling terbaru. Ini ada sama.
Nah, yang ini tambah datanya, cuman ada nama, kerja, revisi, sama aja. Yang ini mockup yang validasi, yang terakhir, validasi rekomendasi judul. Atributnya ada ID, judul validasi, validasi, judul validasi nih, judul validasi, ID-nya ditampilkan supaya kan kalau validasi itu kelihatan. Ya ini tambah, ini saat si koordinator ngevalidasi. Nanti kan ada judul-judul yang ada di sini. Nanti tinggal klik validasi. Nah, yang ini tentang dashboard mahasiswa. Nah, dashboard mahasiswa nih. Sorry, izin ke belakang sebentar. Oke, kita mulai lagi. Nah, tadi sampai dashboard. Oke. Nah, yang dashboard ini, dashboard itu yang di sini yang saya kerjakan ini untuk menampilkan bahwa berapa kali masuknya, apa data keluar masuknya, dan mengajukan judul. Langsung ke menu halaman pertama nih, rekomendasi judul. Rekomendasi judul. Di sini ada rekomendasi judulnya, instansinya, kapan memilihnya. Jadi di sini si mahasiswa cuma bisa melihat, nggak bisa menambahkan atau menghapus ataupun mengubah. Si mahasiswa menambahkan, memilih rekomendasi judulnya sama instansinya. Di sini juga ada pengajuan nih. Nanti mahasiswa akan mengajukan saat sini ada infonya nih, ada informasinya, nama, kelas, instansi, upload filenya, dibuatnya kapan, di Februarinya, dan seperti biasa cuma bisa melihat
Sini tombolnya juga upload nih. Kita lanjut lagi ke sini. Ini sama aja nggak doang. Oh, bisa dilihat nih. Cara masukinnya tinggal klik aja sama. Yes, di sini kita ke surat balasan. Nah, nanti si mahasiswa akan mengupload namanya, tanggal uploadnya kapan, file surat balasannya. Dan dia juga cuman bisa melihat kok, nggak bisa ngedit atau ngapus. Nah, di sini ada add. Sama nih. Nah, ini adalah menu revisi. Nanti si mahasiswa di sini akan muncul keterangan mahasiswa berapa kali revisinya. Di sini baru 1 kali. Ini file revisinya dibuatnya kapan, kapan. Kelihatan nih. Nah, terakhir adalah deployment diagramnya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara ngedeploy pendeployannya atau lebih cepatnya require atau syarat membuka halaman ini atau aplikasi ini. Pertama, device yang digunakan atau ini tuh requirement yang harus ada. OS-nya Windows 10. Di sini web servernya menggunakan Google Chrome, TCP IP atau remote-nya kemana, ke sini. Nah, nanti dulu kita akan membahas dulu ke database-nya. Database yang digunakan di sini menggunakan aplikasi SAM versi 3.3.0. Nah, yang digunakan RDBMS-nya itu MySQL. Dalamnya ada beberapa komponen nih. Ada akun, mahasiswa, dosen, KP, laporan, pengajuan. Nah, kenapa port 3306? Karena port ini yang akan menampung server si database-nya. Nah, di sini web servernya menggunakan Apache. Nah, si SAM ini kan isinya itu ada SAM ini isinya itu ada MySQL, Apache. Nanti saya perlihatkan nih. Fajila, Mercury, atau Tomcat. Nah, di sini, di server ini ada menjalankan framework Rapel versi 8. Nah, pertama, artifak sama komponen yang kalian harus ketahui ketika kita membuat ini nama filenya ya, config.php. Ya, ini config-nya kan menjadi komponen config. Nah, ini artifaknya webnya login.php bakal jadi login sama. Nah, ini filenya akan menjadi halaman apa gitu. Sama aja. Oke. Nah, ini requirement-nya. Nah, ini adalah kesimpulan terakhir dari si analisis yang tadi. Nah, dari hasil penelitian dan perancangan yang tadi kita lakukan akan menghasilkan atau yang didapatkan sistem yang membantu dalam pengajuan, pengelolaan akun, pengelolaan judul, dan revisi laporan pengajuan kerja praktek. Jadi semua ini untuk kerja praktek. Nah, kalau dari materi sudah sampai sini, mari kita ke prakteknya ya. Oke, kita hapus dulu nih. Kita balikin lagi ke slide 1. Nah, oke. Kita balik lagi ke sini. Kita langsung share screen ke screen yang pertama. Nah, pertama, tadi kan ada di deploy ada SAM. Ini aplikasi SAM, Control Panel XAMPP. Nah, modul service-nya yang seperti tadi ada di deployment, ada Apache, jalan di port berapa, 80 atau 443. Di sini ada adminnya, config-nya ada. Di sini, tadi juga ada MySQL atau data RDBMS-nya. Jalan di port 3306, sama kan? Ya juga nih SAM-nya versi 330. Nah, yang digunakan itu cukup 2.
Sorry tadi jaringannya error. Nah di sini sama nih portnya 3.6. Nah kenapa ini XX? Ini karena uh, ada yang error atau yang ada sesuatu yang error di SIM saya. Nah Tomcat ini emang saya sengaja jalanin servernya. Nah, server di sini DBMS. Jadi ada Apache sebagai server, DBM, ada database sebagai MySQL. MySQL sebagai database. Oke. Ini yang tadi. Sekarang kita bisa lanjut ke aplikasi yang udah dibuat. Sama nih, misalnya nih. Oke. Ketik jalankan artisan karena ini memakai Laravel nih, kalian bisa lihat programnya. Oke, klik ini, kita tarik dulu, ada di layar kedua, sorry. Nah, ini sudah tampil nih, tapi bukan di sini, tapi di sini. Nih, kalian udah bisa lihat. Ini loadnya lama karena kita pakai Vue.js. Nah, sama kan kayak tadi, sama kayak desain pertama. Ini berarti deployment-nya programnya nih. Kita coba satu-satu dari core KP aja dulu. Core KP. Oke. Ini datanya banyak banget. Jadi load lama. Nah, ini berarti dashboard yang tadi. Dashboard. Ini programnya auto replace ya, kalian pakai Ajax. Oke. Nah, di sini dashboardnya nih ada rekomendasi judul, laporan tervalidasi. Ini di aktor core KP atau roles-nya. Ini bisa dilihat ini dashboard. Kita ke rekomendasi. Nah, di rekomendasi kita bisa langsung menambahkan judul. Kan koordinator KP yang akan menambahkan judul nih. Kita bisa menambahkan judul baru. Misal judul yang pertama membuat film. Instansinya di mana? Misalnya di MNC TV. Nah, udah ada ya. Ini yang pernah saya buat nih. Membuat judulnya membuat web, membuat desktop, membuat game. Instansinya dibuat oleh koordinator KP. Jadi kan alurnya tadi si instansi yang menyediakan, misalnya si universitas yang menyediakan judul sama instansinya. Terus kalau udah itu kita alurnya bukan gini ya, dari sini dari ke rekomendasi judul ke mahasiswa, ini ke mahasiswa nih, kita langsung coba aja mahasiswa. Nah, ke mahasiswa tadi data yang diisi koordinator KP akan muncul di sini. Jika kita menambahkan, nah muncul kan, membuat film instansinya. Nah, instansinya itu kita di sini bisa memilih yang ada atau menambahkan. Misalnya tadi kan MNC nih, kita mau beda. Misalnya di global TV. Kirim. Nah, membuat film di Global TV.
Oke ya, ini yang ditambahkan oleh mahasiswa. Coba logout dulu, terus menggunakan yang si Power Cafe. Nah, kita validasi. Validasi yang baru. Nah, valid atau tidak valid? Misalnya valid nih. Oke. Judul ini ada judul baru nih. Yang ditambahkan manusia, yang ditambahkan mahasiswa. Ada nih, divalidasi, udah tervalidasi. Nah, di sini kita akan melihat laporan pengajuan yang diajukan oleh si mahasiswa. Karena tadi cuman ada contoh nih, kita buat lagi nih. Coba tadi mahasiswa. Nah, di pengajuan. Kita akan mengajukan, kita akan coba mengajukan proposal. Ya, kelas mana? Instansinya yang tadi ditambahkan, terus filenya. Filenya ini ya, contoh. Kirim. Nah, udah ya. Terus mau sekalian nih, nge-upload surat balasan sama kamu upload siapa muncul nih ini tanggal depan filenya surat balasannya lalu kirim. Oke ya, sambil lihat aja nih ada halaman revisi. Nah, nanti kalau si Core KP ada, nanti kan muncul revisi berapa kali. Misalnya gini, kita akan mengupload file revisi yang misalnya kita revisi yang kedua. Misalnya kirim. Kalau lebih dari satu pasti ada. Ini media manager untuk nge-upload doang sih filenya. Kita langsung aja nih profile, sebelumnya kita lihat dulu profilnya bisa diganti, misalnya username-nya atau namanya mau diganti terserah kalian, avatarnya kalian ganti boleh, email sama password ada di sini. Itu aja. Oh lagi nanti aja di Core KP Captain. Nah, tadi sampai laporan. Nah, kita bisa nge-filter siapa misalnya Xiaomi. Yang tadi kan kita tahunya Xiaomi itu membuat film, terus udah revisi atau belum? Oh, udah. Sip. Nah, gitu. Nah, kalian bisa di sini ada dua bahasa nih. Lumayan. Nah, ada juga nih export ke Excel atau ke PDF. Misalnya ke Excel nih. Apa? Yes. Nah, ada. Kenapa namanya jadi 325 atau jalur kerjanya 21511? Karena yang diekspor di sini itu di database-nya masuk ke ID. Nah, kalian nanti cukup convert aja, gampang. Nah, itu yang Excel. Yang ini ada lagi nih ke PDF. Nah, udah. Nah, ada lagi satu lagi pengaturan.
Misalnya kalau kalian pengen ini tuh lebih ke tambahan sih. Kalau maintenance ya save doang, tapi nggak usah. Oke, kita coba Robert. Terakhir kita coba yang Prodi ya. Yang Prodi. Hmm. Oke, yang terakhir nih, ada 3 halaman. Yang dashboardnya ada akun dosen mahasiswa. Ini bisa kalian lihat, ini berapa akun yang ada, berapa data-datanya ada mahasiswa. Kita coba dulu yang kalau data mahasiswa. Tambah. Misalnya di sini PAWAS. Misal 19. Ini ganti aja sih 19. Nah, masukkan. Nah, kita lihat dulu nih yang tadi saya jelaskan. Kalau diklik ini semua akan ada hapus massal. Makanya saya tadi buat enggak di sini actionnya buttonnya tambah. Jadi itu alasannya. Ini kita coba export lagi nih ke PDF. Nah, ini yang lebih aslinya, yang lebih enak dibaca. Yang PDF juga sama, nanti akan yang gitu. Kenapa di sini ada semua laporan? Karena di sini tempat data yang paling krusial atau mahasiswa kita ngelola data dosen mahasiswa ada di sini semua. Kita tambah nih coba yang dosen. Pak Agus. Indahnya berapa? Punya kosong itu aja. Nah, ada. Nah, kita coba lihat salah satu tiga tombol kernya. Ini untuk lihat. Oke. Yang ini untuk edit. Misalnya ini yang bikin terakhirnya tadi jadi 5. Benar ya. Kalau delete kita coba nanti kita coba export ke Excel baru kita hapus. Yes. Nah, sama kan lebih enak dibaca. Nah, kita coba hapus Pak Agus ini. Oke. Nah, udah hilang ya. Sekarang kalau akun ini kalau akun yang bisa masuk ya. Misal kita tambah nih misalnya orang luar atau OB penjaga purpose sebenarnya PT kasih jangan emailnya TP unsur passwordnya TP 12345 simpan coba biar cepat. Nah, ada kan ya penjaga purpose-nya logout. Nah, kita coba yang PP.
Nah, jika ada orang luar yang daftar atau didaftarkan tanpa ROS, jadinya nanti permisinya dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak bisa lihat dashboardnya kosong, nya juga kosong semua. Itu cuman nggak jelas. Kalau profile ya pasti bisa. Nah, kita logout aja. Itu salah satu. Ini kalau buat akun juga nih. Misalnya ada mahasiswa yang tiba-tiba masuk. Misalnya namanya Randy. Namanya misalnya Randy. Nih. Dia masuk. Nah, dia masuk tapi dia kayak tadi nggak ada ROS-nya, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kita coba ke prodi lagi. Oke, sini ke prodi lagi, kita lihat. Nah, kalian bisa lihat langsung atau hapus aja karena ini nggak punya ROS. Terus masa aja. Oke, udah. Kalau dari aplikasi udah beres, kita coba latihan menggunakan Pixel Paradigm-nya. Oke, ini aplikasi udah beres, kita bisa close. Nanti kalau kalian butuh source-nya, nanti saya simpan nih GitHub saya. Ini sampai 14 kalau yes, sini gini. 14 GitHub. GitHub nih, GitHub. Nah, ini dalam S14 GitHub. Nanti saya upload aja di repository. Nah, kalau kalian butuh nih, saya simpan linknya. Nah, di sana kalian bisa ambil repository saya. Ada banyak. Oke, kita close-in. Kita coba buka aplikasi Pixel Paradigm. Coba Paradigm. Ini cukup lama. Oke. Kita ini dulu ya. Kita kasih link download Pixel Paradigm. Kalian mau coba nanti di rumah. Next. Ini linknya. Nah, saya sarankan untuk nge-crack karena kalau nggak di-crack akan menyebabkan BPMN-nya sama pas nge-export gambar bakal ada watermark-nya. Jadi kalian mending beli. Kalau nggak crack itu, kalau belajar sih kalian sah-sah aja pakai crack. Tapi untuk kalau ada sesuatu atau udah di dalam pekerjaan, saya sarankan untuk membelinya. Nah, ini tempat downloadnya, Paradigm-nya. Nah, saya tampilin aja di layar kedua nih. Ini layar kedua. Nah, Paradigm ini ada nih cara buatnya, dijelasin. Yang LWMN BFD ya di saya akan ajarin dasarnya doang sih. Nih. Misalnya kita buat proyek baru. Cukup new project, kasih nama. Misalnya baru buat autornya siapa, mau apa,
Misalnya mau ke Java, terserah kita YAML aja, create blank project. Nah, ini tampilan pertama nih, utamanya. Nah, di sini kalian bisa langsung membuat apa yang kalian ingin buat. Misalnya diagram. Ke atas dulu nih, ada ribbonnya. Dia new. Apa yang mau dibuat pertama, misalnya BPMN. Sorry. Nah, taruh di sini. Ini aja nih, new. Kasih nama. Misalnya kelola. Nah, di sini ada nih kursor, terus lambang-lambangnya. Misalnya nih, ada line-nya pertama. Ini line-nya nih. Kasih nama. Misalnya pengajuan. Line-nya buat siapa? Misalnya pasien. Nah, kalau biru gini gak enak dilihat kan? Pengen transparan, ke kanan aja. Style and formatting. Transparan. Kalau saya kecepatan bilang ya. Kanan juga nih. Nah, ini ke atas. Gitu lah pokoknya. Sama aja. Oke. Nah, baru di sini isi-isinya nih. Kalian di sini bisa pindahin kemana. Isinya mau buat dua lagi. Cukup. Ini mau nggak ada yang lain buat. Kalau misalnya ingin before, berarti ada di sini. Transparan kan lagi. Ini kalau nggak salah gini. Klik. Sorry. Mana. Pokoknya gitu aja sama sih. Oke, misalnya di sini ada jaga. Ini baru kalian awal baru nanti ada 3 nih, start, intermediate, sama end. Ini awalnya kita coba pakai start, terus subproses. Mau tas dulu subproses terserah. Tanya gini nih, mendatangi ini yang paling ditransparankan. Ini dulu nih, biar kelihatan. Nah, ini nyambunginnya nih. Ini jadi artinya startnya dimulainya di pasien, kan datangnya rumah sakit. Nah, terus misalnya di atas kita pakai subproses, namanya subprosesnya misalnya pendaftaran. Sambungkan. Nah, jadi nih contoh aja nih, misalnya ada intermediate, diam dulu di tengah, nungguin dulu, kasih subproses lagi. Nah, terakhir di end kayak n-nya di mana? Misalnya ya n-nya di sini nih, misalnya ya. Misalnya gini cara penggunaannya. Nggak ada call activity, data objek yang tadi kayak ada dokumen apa aja, pengajuan, daftar, nih ada nih. Ada banyak. Oke, ini untuk BPMN. Nah, kalau misalnya ini ditambah, ini lebih jelasnya kan gini.
Kalian cukup tambahkan detailnya. Misalnya kita membuat diagram yang kedua. Diagram kedua itu activity. Login. Ya udah, langsung aja nih. Activity-nya apa? Activity-nya apa? Terus kasih initial node-nya mulai yang dulu. Kita kasih ini dulu. Mananya? Ini kalau nggak salah. Bukan. Biar gak lama, kita pakai project yang ada aja lah. Kemarin tuh kayak ini. Nah, bisa disimpan. Kalau buka. Nah, pakai ini aja nih. Cuma dulu activity. Nah, yang ini objek node-nya, expansion-nya, horizontal swimlane-nya. Ini horizontal atau kita bisa pilih vertikal. Ada nih. Nah, biar bisa lebih jelas di sini lihat yang tadi. Terus di sini adalah kita bisa lihat newsfeed-nya apa. Hanya yang terbaru. Di sini kita lihat langsung mau ke halaman mana. Ya, di terlepas langsung diantarin. Ada juga yang ini. Use case sama aja. Kita pilih aktornya siapa. Terus ininya associate atau enggak. Dependency, Graves. Terus diagram juga sama. Cara masuknya cuman foto add aja. Terus tambah atributnya. Atau tambah function. Oke. Yang terakhir tuh ada di deploy. Deploy juga sama sih. Oke, kalau bisa peredam segitu dari saya. Sorry. Sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan sekarang boleh. Saya tunggu sampai tunggu 5 menit aja ya. Oke.
Kalau ada pertanyaan boleh. 2 menit lagi saya tunggu ya. Ada nih, ada yang nanya dari Kagak. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi nih, kalau si deployment ini, bentar kita langsung aja nih ke halaman 50 kalau nggak salah. Oke, belum. Oh, masih jauh ternyata. Oh, di akhir, sorry. Di sini. Nah, di deployment ini, kalau dari pertanyaannya nih, bagian dari analisis ya bagian, karena di sini juga ada require yang harus dianalisis. Jadi di sini tuh dari hasil analisis dari laptop atau device yang digunakan oleh si programmer untuk menjalankan program ini. Jadi kalau ditanya ini adalah bagian dari analisis ya, lebih condong ke requirement-nya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oh, terima kasih juga untuk dosen saya yang sudah hadir, yaitu ada Bu Dr. Trini Handayani dengan Ibu Siti Sarah Abdul. Terima kasih hadir di sini. Oke. Ada lagi sebelum ditutup? Kalau nggak ada, mohon maaf bila. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. You are currently the only person in this conference.